pemborosan energi dibandingkan dengan sistem yang lain. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Proses pemanasan dalam sistem ini memakan waktu lama, menyebabkan pemborosan energi dibandingkan sistem lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini menjadi 14 kata dari yang tadinya banyak min. Gitu. Jadi dapat dijadikan sebuah kalimat efektif. Lalu ini ada lagi. Pada pengujian ini, kita melakukan percobaan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh mesin untuk mencapai suhu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, gimana nih kira-kira menjadi kalimat efektifnya? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa membuat struktur kalimatnya menjadi kalimat efektif? Bagaimana? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang aktif? Oh iya, nanti di kelas saya ada nilai keaktifan ya. Jadi siapa saja yang aktif itu apa? Nanti akan mendapatkan nilai tambah. Jadi gimana ini kalimatnya? Ada yang tahu? Pada pengujian ini kita melakukan percobaan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh mesin untuk mencapai suhu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Izin Siapa mencoba yang bisa menjawab, jawab, Pak. Pak? Boleh? Dewi, silakan. Kalimatnya menjadi percobaan dilakukan untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan oleh mesin untuk mencapai suhu tertentu. Suhu tertentu atau mungkin suhu yang ditetapkan ya kalau dari kalimat ini. Ya, kurang lebih boleh seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini. Ini lebih singkat lagi, lebih efektif lagi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan mesin mencapai suhu yang ditetapkan. Lebih efektif lagi. Jadi pada pengujian ininya diganti menjadi pengujian saja. Lalu kita melakukan percobaannya diganti dengan dilakukan untuk mengetahui, nah berapa lama waktunya diganti mengetahui waktu, lalu yang diperlukan oleh mesin dimasukkan, nah untuk mencapai suhu yang sudah ditetapkan sebelumnya mencapai suhu yang ditetapkan atau temperatur ya. Nah ini, jadi kalimatnya seperti ini. Ini adalah kalimat efektif. Lalu ada yang namanya adalah paragraf ya. Nah, paragraf. Paragraf ini adalah ide pokoknya setiap paragraf harus memiliki satu ide utama yang jelas. Biasanya dinyatakan dalam kalimat utama. Jadi harus ada idenya apa tuh dalam paragraf tersebut. Lalu kalimat penjelas. Kalimat penjelas mendukung dan mengembangkan ide utama dengan rincian, penjelasan, atau contoh. Nah,
Lalu ada kohesi dan koherensi. Paragraf harus memiliki alur yang lancar antara kalimat-kalimatnya, memastikan keterkaitan logis dan mudah dipahami. Lalu ada panjang paragraf. Panjang paragraf tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek. Idealnya terdiri dari 4 sampai 6 kalimat. Minimal terdiri dari satu kalimat utama, ide pokok, dan satu kalimat penjelas. Nah, itu untuk paragraf. Contohnya seperti ini. Mesin CNC memiliki peran penting dalam industri manufaktur modern. Mesin ini memungkinkan produksi komponen dengan tingkat presisi tinggi dan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan metode manual. Kalimat utamanya apa dalam paragraf ini? Mesin CNC, Pak. Apa? Kalimat utamanya yang mana? Yang mesin CNC memiliki peran penting. Ya, itu mesin CNC memiliki peran penting dalam industri manufaktur modern. Lalu penjelasnya yaitu mesin ini memungkinkan produksi komponen yang dengan tingkat presisi tinggi. Nah, itu jadi menjelaskan kembali bahwa mesin CNC ini memiliki tingkat presisi yang tinggi, lalu kecepatan dibandingkan dengan metode itu penjelasannya begitu. Jadi ada kalimat inti dan ada kalimat penjelasannya. Nah, lalu ada mesin pembakaran internal bekerja eh, bekerja berdasarkan prinsip siklus 4 langkah. Ada langkah isap, kompresi, pembakaran, dan buang. Selama langkah isap, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Pada langkah kompresi, campuran ini dimampatkan oleh piston. Langkah pembakaran terjadi ketika campuran udara dan bahan bakar dinyalakan oleh busi, lalu menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston. Terakhir, pada langkah buang, sisa gas buang pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui katup buang. Siklus ini berulang untuk menghasilkan energi. Jadi, idenya adalah mesin pembakaran internal bekerja berdasarkan prinsip siklus 4 langkah. Nah, lalu diberikan penjelasan 4 langkah itu apa saja? Ada langkah isap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Nah, dijelaskan lagi langkah isap itu apa? Yaitu campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Lalu langkah kompresi apa? Langkah kompresi adalah campuran ini dimampatkan oleh piston. Lalu pembakaran. Langkah pembakaran terjadi ketika campuran udara dan bahan bakar dinyalakan oleh busi. Lalu menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston. Nah, lalu terakhir pada langkah buang, dijelaskan lagi sisa gas pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui katup buang. Siklus ini berulang untuk menghasilkan energi, begitu. Jadi ada idenya, ada penjelasan, dan misalkan kurang jelas, bisa dijelaskan kembali. Begitu. Ada yang ditanyakan? Kalimat dan paragraf. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Jadi nanti luaran atau akhir dari perkuliahan bahasa Indonesia ini teman-teman membuat sebuah karya tulis ilmiah ya, karya tulis ilmiah. Jadi silakan dari sekarang dicoba-coba membuat karya tulis ilmiah yang di bidang teknik mesin ya. Ada yang ditanyakan? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas siapa ini angkatan 22?